Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang materi atau bab tentang pengembangan MSDM global. Bagian pertama yaitu MSDM dalam bisnis global. Nah, globalisasi ini kan merupakan era di mana sekat antar negara itu sudah tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Jadi setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai ilmu pengetahuan, berita, dan banyak informasi lainnya yang ingin diketahui. Kemudahan ini disuguhkan sebagai jawaban dari perkembangan zaman. Nah, ini akan semakin memanjakan bagi semua orang dari berbagai lapisan. Kesiapan akan tuntunan perkembangan globalisasi memberi tuntunan untuk dapat cepat mengikuti perubahan yang ada atau kita hanya menjadi penonton bahkan menjadi korban digitalisasi iptek. Nah, perubahan yang dapat dilakukan untuk bangkit melawan ketertinggalan yaitu dengan mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM agar mampu bersaing secara global. Nah, pendidikan ini adalah salah satu jawaban dari globalisasi di mana berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan serta keahlian. Pendidikan juga memiliki peran untuk terus memberikan pengetahuan serta menyiapkan kompetensi agar kita sebagai bangsa Indonesia itu mampu bersaing secara global. Selain itu, pelatihan juga memberi pengaruh yang besar bagi pengembangan keterampilan serta keahlian SDM. Keterkaitan pengembangan SDM dengan perkembangan globalisasi. Yang pertama, globalisasi melahirkan gaya hidup baru yang selalu memacu setiap orang berkompetisi dan bersaing menciptakan perubahan. Yang kedua, era globalisasi memberikan tantangan baru tidak terkecuali pada bidang pendidikan, di mana tantangan tersebut berupa tuntutan untuk menghasilkan output yang berkualitas, output yang menguasai iptek, dan mampu bersaing di tengah era globalisasi. Nah, tantangan yang timbul akibat globalisasi tidak dapat secara sempurna dilakukan sekolah. Sekolah senantiasa melakukan pengupayaan output yang berkualitas dengan dibuktikan melalui prestasi akademik peserta didik. Akan tetapi, untuk output yang menguasai iptek masih belum diupayakan sekolah. Kebanyakan peserta didik mempelajari teknologi di luar pembelajaran sekolah, atau sekolah hanya memberikan tugas di mana peserta didik mengasah kemampuan di bidang teknologi sendiri. Yang ketiga, untuk merespon hal ini maka diperlukan pengembangan SDM baik dengan pelatihan atau dengan menempuh pendidikan. Pengembangan SDM harus dilakukan dengan diidentifikasi secara tepat, direncanakan secara matang, dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan suatu organisasi. Pengembangan sendiri dapat diartikan sebagai penyiapan seseorang dalam mengemban tanggung jawab yang terus diupayakan untuk ditingkatkan. Perubahan tuntutan baik dalam segi pelayanan maupun perkembangan teknologi mendorong suatu organisasi atau perusahaan melakukan pengembangan SDM agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan sehingga dapat terus bersaing. Kemampuan yang harus ditingkatkan oleh SDM sebagai respon dari globalisasi ialah kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, kemampuan mencipta dan memperbaharui, literasi iptek, dan banyak lagi. Poin berikutnya adalah bila SDM memiliki kualitas yang baik akan dipastikan manajemen organisasi serta output dari organisasi juga akan berkualitas. Agar mendapatkan SDM yang berkualitas, memerlukan prinsip pengembangan SDM dengan tujuan peningkatan kualitas serta kuantitas karyawan. Akan tetapi hal tersebut dapat berhasil apabila dilakukan perencanaan atau pembuatan program yang matang sebelumnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Di organisasi memiliki strategi khusus untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan anggotanya. Di antara lain dengan cara melakukan pelatihan dalam lingkup internal dan melakukan pendidikan. Agar program yang diberikan kepada karyawan dapat berhasil, diperlukan adanya rangsangan atau harapan yang diberikan kepada karyawan sebagai timbal balik dari usaha yang telah dilakukan. Rangsangan tersebut dapat berupa kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya.
Program pengembangan terdapat sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaan. Tujuan dari pelaksanaan pengembangan SDM ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan. Pengembangan karyawan perlu juga dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kebutuhan yang dibutuhkan atau diperlukan agar program pengembangan tidak sia-sia. Program pengembangan juga sebaiknya disampaikan secara transparan kepada para karyawan agar dapat mempersiapkan diri ketika mendapatkan program pengembangan. Ada berbagai prinsip dalam menjalankan pengembangan menurut Suwanto dan Priyansa sebagai berikut. 1. Motivasi dapat berupa dorongan dari dalam diri sendiri untuk mengikuti program pengembangan agar dapat bekerja lebih baik, juga berupa dari luar diri berupa dorongan kenaikan gaji, jabatan, dan lain sebagainya. 2. Laporan kemajuan diperlukan untuk mengetahui beberapa besar perubahan berupa peningkatan keahlian, pengetahuan, serta keterampilan karyawan. Laporan tersebut dapat berupa negatif dan positif atau baik dan buruk. 3. Latihan akan membantu karyawan lebih berkembang dari segi pemahaman karena akan langsung diberikan latihan yang dibutuhkan. Namun pemberian latihan akan mengeluarkan lebih banyak biaya dan banyak waktu. Pengembangan staf mendorong munculnya kepekaan sekaligus menyediakan pelatihan teknis dan profesional dalam bentuk seperti orientasi, mentoring, daftar keahlian, magang, melanjutkan pendidikan, kursus, konversi, seminar, pengadaan klub, buku atau jurnal, modul-modul, dan pengembangan karir. Dan yang keempat, perbedaan-perbedaan individu perlu diperhatikan dalam proses pengembangan karyawan yang dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau tingkat kecerdasan. Maka dari itu pengembangan paling efektif harus memperhatikan perbedaan tiap individu agar tujuan akhir dari pengembangan dapat tercapai. Lalu untuk yang step 5, ada masalah perkembangan SDM terkait dengan globalisasi. Belum siapnya SDM untuk menerima perubahan, memiliki prasangka buruk terhadap perubahan, tidak tersedianya anggaran yang cukup. Perlu adanya sinergi untuk mengikuti setiap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Akan tetapi, terkadang perkembangan sumber daya manusia mengalami beberapa hambatan yang dapat menimbulkan masalah baru yang harus ditemukan solusinya. Berikut hambatan yang sering terjadi. 1. Belum siapnya sumber daya manusia untuk menerima perubahan yang terjadi. Hal ini sering dijumpai baik dalam satu organisasi ataupun dalam perusahaan yang pada akhirnya mengambil tindakan pemecatan terhadap karyawan yang tidak dapat menguasai tuntutan yang diberikan. Kedua, memiliki prasangka buruk terhadap perubahan. Banyak di antara yang menganggap bahwa teknologi sulit dipelajari sehingga menimbulkan rasa enggan untuk mempelajari teknologi dan memilih untuk memperkerjakan orang lain. Dan yang ketiga, tidak tersedianya alat dan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan praktik sehingga sulit untuk melakukan pengembangan. Oke, saya melanjutkan tentang solution terdiri dari 1. Pelatihan SDM, 2. Pendidikan, 3. Pembinaan SDM, 4. Rekrutmen SDM. 1. Pelatihan SDM. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tidak hanya berguna untuk karyawan, pelatihan juga bermanfaat bagi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan SDM inilah perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, sikap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. 2. Pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan
mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. 3. Pembinaan SDM. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower, planning, performance appraisal, job analysis, job classification, dan lain-lain. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDM yang sama berkualitasnya dengan jenis strategi lainnya. 4. Rekrutmen SDM. Rekrutmen dapat dilakukan untuk memperoleh SDM sesuai klarifikasi kebutuhan perusahaan sebagai salah satu organisasi dalam pembaruan dan pengembangan. Strategi ini bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menilai calon karyawannya untuk menjadi bagian dari suatu perusahaan. Untuk poin 5, yaitu perubahan sistem. Perubahan sistem dilakukan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Selain itu, sistem juga mendukung berjalannya aktivitas atau operasional perusahaan. Lalu, poin 6, kesempatan bagi SDM. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini juga bisa membuat karyawan merasa lebih dihargai dan membuat mereka lebih berkembang. Dan yang terakhir, penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Dengan begitu, karyawan lebih akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar untuk dalam perkembangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.